Terpaksa jujur. Rasya, kemarin aku pergi dari kamar Riri dan Riri tanpa izin dari mereka. Apa tidak sebaiknya kita mampir dulu ke sana dan aku meminta maaf pada mereka? Atau apa sebaiknya aku menelpon mereka? Sudah, jangan pikirkan mereka dulu. Mereka tidak apa-apa dan mereka sudah puas memakiku kemarin. Kau cukup pikirkan aku saja. Lucky mencibir namun tidak mengatakan satu kalimat pun lagi. Lucky memilih diam dan menyandarkan kepalanya di tubuh Rasya. Lucky yang juga sedang kelaparan memilih untuk tidur di samping Rasya. Memang dari kemarin, Lucky hanya makan di siang hari bersama Rere dan Riri, sehingga tubuhnya agak lemas. Tuan dan Nyonya muda, kita sudah sampai di tempat tujuan. Terima kasih Paman Sandi. Sebelum aku turun, bisa kamu lakukan sesuatu untukku? Apa yang Anda inginkan, Tuan Muda? Aku rasa Paman tahu apa yang harus Paman lakukan. Aku minta tolong selidiki mereka dan tolong beritahu aku motif mereka melakukan semua ini padaku. Tentu saja, Tuan Muda. Saya juga sudah mengambil beberapa sampel bukti yang bisa kita gunakan untuk memperberat hukuman apabila diperlukan. Rasya mengangguk dan kemudian menyuruh Juna untuk membuka pintu mobilnya. Baru membangunkan Lucky untuk turun dari mobil. Rasya, kau mau makan di meja makan atau makan di kamar? Tanya Lucky ketika melihat makanan sudah siap di meja makan. Juna, tolong bawa makanannya ke kamar. Baik, Tuan Muda. Lucky memberikan pertanyaan, tapi Rasya tidak menjawabnya, dan justru memerintahkan kepada Juna untuk membawa makanannya ke dalam kamar. Mendengar pernyataan Rasya, Lucky tak banyak bertanya lagi. Langsung memapah Rasya ke lantai atas, memberitahu Rasya satu persatu anak tangganya, dan meletakkan tangan Rasya di pinggiran tangga supaya Rasya tidak jatuh. Rasya, apa ada yang ingin kau bicarakan padaku? Kenapa kau bertanya begitu? Karena selama makan siang tadi kau tidak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaanku dengan jawaban yang sangat pendek dan padat. Apa kau marah padaku, Rasya? Lucky bertanya pada Rasya setelah mengangkat semua piring dari tempat tidur dan memindahkannya keluar kamar. Kiana, apa kau bisa menceritakan kepadaku kenapa kau berpikir bahwa aku marah padamu? Sejujurnya Rasya masih bingung kenapa Lucky berpikir bahwa dirinya marah hanya karena rasa menjawab pertanyaan Lucky dengan kalimat pendek. Karena selama makan tadi kau tidak bicara, Rasya. Aku merasa kau menjauhiku. Apa ada yang salah dengan yang kulakukan? Kiana, kau bicara terlalu jauh. Aku bahkan tidak bisa menyentuhmu. Apa kau bisa mendekat padaku? Rasya membuka tangan kanannya untuk membuat Lucky menyentuhnya dan mendekat padanya. Lucky mengangguk walaupun tak dilihat oleh Rasya, dan kemudian mendekat kepada Rasya, menjatuhkan kepalanya di pelukan Rasya. Apa alasan merasa takut kalau aku marah padamu? Sudah kukatakan padamu, Rasya, aku merasa bersalah karena semua yang terjadi pada tubuhmu sekarang ini. Semua karena kesalahanku yang mengizinkanmu pergi, dan tidak mendengarkanmu kalau kau tidak ingin pergi. Jadi kini kau merasa bersalah? Iya. Kiana, sekarang kau dengarkan aku ya. Sudah berkali-kali aku katakan padamu kalau aku tidak masalah dengan kondisi ini. Aku mengambil sisi positifnya. Sekarang aku tahu siapa yang melakukan ini padaku. Kau bisa bayangkan jika aku tidak tahu. Justru kondisiku akan semakin parah, dan aku akan sangat telat mengetahuinya. Kau jangan merasa bersalah lagi padaku. Tapi bisakah kau berjanji padaku? Berjanji apa, Rasya? Apabila kondisiku tidak bisa pulih, bisakah kau meninggalkanku? Kau berhak untuk bahagia, Kiana. Aku ingin kau pergi dariku dan dapatkan semua impianmu. Carilah kebahagiaanmu bersama orang lain yang juga mencintaimu. Bangunlah keluarga dengannya. Aku akan sangat bahagia kalau kau bahagia, Kiana. Apa kau paham? Bagai tersambar petir,
Saat mendengar apa yang dikatakan oleh Rasya, air mata Lucky tumpah, dadanya terasa sesak, seluruh tangannya gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Hatinya terasa remuk. Rasya, aku tidak mau melakukan itu. Aku hanya ingin bersama, bukan bersama dengan laki-laki lain. Aku tidak akan pernah pergi darimu walaupun kau mengusirku. Aku akan selamanya bersamamu, Rasya, sampai nyawaku berpisah dengan ragaku, teriak Lucky sambil menumpahkan semua air matanya. Kiana, kalau kondisiku tidak pulih, apa yang kau harapkan dariku? Tidak ada yang bisa aku berikan padamu, Kiana. Aku akan menjadi laki-laki cacat yang punya masalah pendengaran dan penglihatan. Selain itu, kau harus tahu sesuatu yang penting. Aku tidak akan pernah bisa memberikanmu keturunan. Milikku tidak bangun tadi pagi. Aku berharap dia bisa bangun lagi dan pulih tidak lebih lama dari 1 minggu seperti yang kemarin terjadi. Tapi aku tetap khawatir kalau dia tidak akan pulih dan aku akan membuatmu selamanya tersiksa karena tidak bisa menikmati hakmu sebagai seorang istri. Aku tidak mau egois, Kiana. Kau punya hak untuk bahagia. Tapi aku bahagia bersamamu, Rasya. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku menginginkanmu. Lucky yang tidak mau diusir oleh Rasya semakin mengeratkan pelukannya. Kau bisa bilang ini sekarang, Kiana. Tapi kau tidak akan tahu apa yang terjadi 2 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Bagaimana menyesalnya dirimu saat kau tidak bisa memiliki anak denganku. Padahal kau masih bisa memiliki kemampuan untuk memiliki anak dengan laki-laki lain. Aku tidak mau menyakitimu, Kiana. Suara Rasya sangat lembut, tapi terdengar menyakitkan di telinga Lucky. Bahkan hatinya terasa dihancurkan oleh Rasya. Dan membuat tangisannya sulit untuk berhenti. Aku tidak menginginkan anak, Rasya. Aku tahu kehidupanku tidak akan sempurna kalau aku tidak punya anak. Tapi kehidupanku bagai ada di dalam neraka kalau aku tidak berada bersamamu. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak tahu kapan rasa cinta itu semakin besar, semakin menggelora. Aku semakin merindukanmu setiap saat. Lucky semakin tidak bisa berpikir jernih mendengar permintaan Rasya kepadanya. Hatinya sakit dan tidak mau pergi meninggalkan Rasya. Lalu kau ingin menyiksaku dengan merasa bersalah padamu seumur hidupku, karena tidak bisa memberikan anak dan kepuasan batin padamu. Berat sekali hati Rasya mengutarakan kalimat terakhirnya itu. Anak adalah sesuatu yang sangat dinantikan dalam suatu hubungan keluarga. Sedangkan kepuasan batin adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pasangan hidup yang hanya bisa diberikan oleh pasangan yang sehat. Itulah yang dipikirkan oleh Rasya, yang terus membebani pikirannya dari tadi malam. Jangan usir aku, Rasya. Lebih baik kau membunuhku dan berikan aku racun yang sangat kuat, sehingga aku bisa pergi menemui ayahku. Kalau kau memang sudah tidak menginginkanku lagi. Lagi pula kau sakit bukan semata karena kesalahanmu. Itu semua terjadi karena keteledoranku dalam mengambil keputusan. Aku yang memaksamu untuk pergi. Jangan pisahkan aku darimu, Rasya. Lucky bicara masih sambil menangis. Dan kali ini, Lucky bukan saja memeluk tubuh Rasya, tapi sudah naik ke atas pangkuan Rasya. Duduk menyamping sambil menyandarkan kepalanya dan tubuhnya di dada Rasya. Kiana, kau tahu, Klek, apa yang kau lakukan di rumah? Radit masuk ke dalam kamar Rasya dan Lucky tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Tuan Muda Rasya, mohon maaf. Suara Juna dari luar kamar Rasya. Maafkan aku, Papa. Apa Papa sudah tahu keadaanku? Gumam Rasya. Nada, apa yang si bodoh ini lakukan padamu sehingga kau menangis sesenggukan? Radit menatap lekat mata Rasya walaupun Radit bicara kepada Lucky. Lucky juga refleks turun dari pangkuan Rasya dan duduk di samping Rasya ketika Radit datang. Kalau kau ingin bercinta dengan wanita lain, seharusnya kau tahu diri untuk tidak membiarkan wanita itu mengirimkan foto-fotomu di handphone istrimu. Bangun kau. Papa, tolong jangan sakiti Rasya. Ini semua salahku. Dan Rasya sekarang sedang sakit.
Lucky berusaha untuk menenangkan Radit yang sudah berjalan mendekati tempat tidur dan mengangkat kerah Rasya hampir memukul Rasya. Sehingga yang dilakukan Lucky adalah maju di depan wajah Rasya, membiarkan Radit kalau ingin memukul adalah wajahnya. Aku yang salah, Papa. Kalau kau ingin menghukumku, maka hukumlah. Tidak, Rasya. Lucky menatap Rasya kemudian berbalik menatap Radit, masih sambil menangis. Karena saat tadi datang, Lucky juga masih menangis. Jangan pukul Rasya. Bahkan saat ini, Rasya tidak bisa melihat sama sekali dan harus menggunakan alat bantu pendengaran.